Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elsa Chandra Putri, bisa dipanggil Elsa. Hari ini mungkin pertemuan pertama kita untuk masuk ke materi. Jadi, di kelas 7 ini kita akan membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Tujuan pada pembelajaran ini, di bab ini, yang saya harapkan atau yang pelajaran ini harapkan kalian nanti bisa, yang pertama adalah mensyukuri adanya perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, menghargai, lalu bisa menganalisis bagaimana sih perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sekalian juga bisa melihat komitmen para pendiri bangsa dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Dan yang terakhir, yaitu yang paling utama, kalian tidak hanya tahu, tetapi kalian bisa melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Jadi yang diharapkan tidak hanya kalian tahu bagaimana sih perumusan Pancasila atau bagaimana sih Pancasila itu bisa terbentuk, tapi bagaimana kalian bisa meneladani sikap-sikap dari para pendiri bangsa dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kalau melihat tulisan ini, mungkin kalian bacanya sambil nyanyi ya. Lagu yang sangat familiar untuk kita semua, lagu Garuda Pancasila. Jika kita nyanyikan, silahkan sebelum ini kalian nyanyikan masing-masing ya. Kita bisa melihat setiap lirik dari Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, maksudnya apa itu? Di situ disebutkan bahwa adanya Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Nah, kita adalah harus mendukung Garuda, burung Garuda ini sebagai lambang negara dan Pancasila sebagai dasar negara. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Para pendiri bangsa ini, para patriot pada saat proklamasi, mereka rela berkorban untuk Pancasila. Karena Pancasila itu dasar negara yang dapat mewujudkan rakyat adil makmur sentosa. Nah, ini harapannya tidak hanya para pendiri bangsa, tetapi kita semua juga harus mendukung Pancasila dengan cara apa? Dengan cara kita melaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang akan dibahas di bab ini, nanti pada dalam satu bab ini kita akan bahas dari bagaimana sih Pancasila itu bisa terbentuk. Mungkin kalian, pasti kalian sudah hafal Pancasila, sila pertama sampai sila kelima. Saya yakin semuanya sudah hafal semua ya. Udah lulus SD, udah masuk SMP, pasti Pancasila hafal, cuma 5. Nah, sekarang yang kita bahas sejarahnya. Kok Pancasila itu terbentuknya gimana toh? Terus ditetapkannya kapan toh? Nah, selain itu kita juga melihat di balik layarnya bagaimana para tokoh-tokoh negara itu dalam merumuskan Pancasila. Apa mulus ataukah banyak rintangan? Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas yang poin paling atas dulu, pembentukan BPUPKI. Nah, jika kalian lihat ini ada Gedung Pancasila. Sekarang namanya Gedung Pancasila. Dulu ini adalah digunakan sebagai pembentukan BPUPKI atau Gedung Chuo Sangiin. Nanti bisa kalian baca lagi. Nah, ini sejarahnya. Kita tahu Belanda menjajah Indonesia sangat lama. Setelah itu Jepang menang terhadap Belanda. Nah, ternyata Belanda kalah bukan berarti terus Indonesia bebas, Indonesia merdeka. Ternyata Jepang menduduki Indonesia. Jadi ibarat pepatah, jadi habis dari dijajah Belanda, ganti dijajah oleh Jepang.
Nah, awalnya Jepang itu terlihat baik-baik aja. Dia seperti seorang pahlawan yang membela Indonesia. Kalian sekarang saya bebaskan dari Belanda. Tapi ternyata tujuan Jepang juga menduduki Indonesia. Tetapi kemenangan Jepang tidak bertahan lama di Asia ini. Jepang mulai diduduki oleh negara-negara lain. Akhirnya bagaimana caranya Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, salah satunya dengan cara pembentukan BPUPKI. BPUPKI itu apa toh? Oh iya, BPUPKI itu singkatannya dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Berarti tugasnya adalah menyelidiki persiapan-persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi kira-kira Indonesia itu merdeka butuh apa aja ya? Misalnya apa ya? Kalau merdeka itu butuh peraturan, butuh nanti Indonesia benderanya apa, atau lagunya kebangsaannya apa, lambang negaranya apa, dan lain sebagainya. Jadi Jepang beri kesempatan kepada Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Nah, BPUPKI nama lainnya adalah ini, Dokuritsu Junbi Chosakai. Ini nama Jepangnya, tapi bahasa Indonesia adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI itu berjumlah 62 orang, tetapi ada perwakilan dari Jepang. Jadi, Jepang masih ikut campur. Di BPUPKI itu masih ada Jepang di anggotanya, termasuk wakilnya. Nah, ini ada fotonya. Yang paling depan adalah Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat atau Kanjeng Raden Tumenggung ya, Rajiman Widyodiningrat. Ini adalah ketua BPUPKI. Nah, ini Ichibangase Yoshio dan Suroso ini adalah dari Jepang. Jadi sebagai wakilnya dari Jepang. Jadi walaupun diberikan janji kemerdekaan, tapi Jepang masih ikut campur. Nah, BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang yang resmi dan 1 kali sidang yang tidak resmi. Nanti sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, lalu di tengah-tengahnya ada sidang yang tidak resmi, tanggal 1 Juninya bahas lagi, terus yang sidang resminya tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Nah, mungkin pertemuan hari ini kita bahas itu dulu tentang pembentukan BPUPKI. Pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan. Sidang pertama itu membahas apa saja, sidang kedua membahas apa saja, bagaimana sampai Pancasila itu terbentuk. Oke, mungkin pertemuan hari ini, materi hari ini cukup sekian dulu. Nanti silakan kalian mengerjakan tugas yang saya berikan melalui link yang saya berikan. Ya, jawab pertanyaan tentang review materi hari ini. Saya akhiri pertemuan hari ini, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat.